Di tengah pandemi corona, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan berlaku mulai Juli mendatang. Halo teman-teman dan konco-konco BCL Law Talk, BCL Talks. Ketemu lagi dengan Bang Charles Law Talk. Kita sore ini sambil menjelang berbuka akan diskusi kembali. Santai saja, tapi ya mudah-mudahan ada hikmahnya di bagian-bagian tertentu. Nanti silakan diambil sendiri. Hari ini kita akan bicara turun naik tarif BPJS. Pasca dinaikkan, dibatalkan, dinaikkan lagi. Nah, ini kita akan diskusikan dengan salah satu pakar hukum administrasi negara dari Universitas Gadjah Mada, yaitu Bung Oce Madril. Saya sapa beliau dulu. Halo Bung Oce, selamat sore. Selamat sore Bung BCL. Ya, sebentar ya. Kemudian juga ada host kita yang tim dari BCL Law Talks ikut mendampingi, yaitu Bung Fadli Ramadhanil dari Perludem. Selamat sore Bung Fadli. Selamat sore BCL, selamat sore Pak. Nanti juga akan bergabung tim kreatif lainnya. Sama-sama kita tunggu nanti. Kita lihat saja siapa aja yang nanti bergabung, kita tunggu nanti. Tapi untuk pertama ini kita akan diskusi dulu dengan Bung Oce Madril. Madril atau Madril? Madril Pak Charles. Ya. Ini ada hubungannya dengan Madrid ya, Madrid. Iya, harusnya Madrid itu. Oh. Salah ketik itu kayak ini. Waktu bikin akte salah ketik ya. Iya. Saya ini Bung Oce, kemarin kita udah bikin diskusi nih dalam BCL Talk nih, Bang Charles Law Talk. Ini sih formatnya kalau di Minangkabau sih namanya Otalapau lah ya. Jadi kita tidak dialogis, tapi multilogis ya, multilogis. Jadi multi dialog. Kalau dialogis kan dua aja. Kalau multi itu banyak yang berdialog di dalam forum ini. Sekarang kita udah bertiga, nanti akan bergabung juga yang lain. Sehingga tidak kita berdua aja yang ngobrol. Nanti diskusinya santai saja kayak ngobrol-ngobrol di Lapau ya. Kalau cuma kita aja yang gabung nanti Pak Charles Bupati Solo Selatan ya kabarnya. Oh enggak jadi dia, udah dibatalkannya. Oh enggak jadi. Kita udah undang tokoh-tokoh penting itu ya. Gubernur Sumbar juga batal. Batal kita undang. Jadi batal kita undang itu. Jadi kita tentu harus jaga juga rating acara kita ya untuk mereka ya. Jangan sampai rasanya memang belum cukup signifikan keberadaannya ya. Kita nggak usah undang dulu. Saya sebenarnya sore ini kan ada, bagaimana saya sampaikan sebelumnya ya Pak Charles ya. Iya. Waktu tim BCL menyampaikan undangan resmi itu kan saya sebenarnya sudah ada komitmen banyak di tempat lain kan talk ini sore ini kan. Enggak, kita nggak pernah undang resmi loh Pak Oce. Undangannya kan informal. Tapi informal. Sikatnya itu sangat formal gitu. Itu kelebihannya BCL ini. Nah, saya sudah batalkan itu. Iya. Jadi Pak Oce membatalkan undang-undangan lain yang lebih formal ya. Iya. Oh ya. Terima kasih Pak Oce atas perkenannya ya. Walaupun diundang Josiria dan Carano ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kehadiran Pak Oce di sini. Saya begini Pak Oce, ini walaupun kita ngobrolnya Otalapau ya, di suasana sore menjelang berbuka ini, dalam kondisi Ota from home ya, Ota from home. Ini Ota dari rumah. Saya ingin kita sedikit berkontribusi lah terhadap perkembangan hukum di Republik ya, karena saya pikir ruang-ruang ini harus mesti kita isi, di mana kita bisa menyampaikan pendapat. Nah, temanya sekarang baru saja kemarin ya, kalau nggak salah kemarin keluar Perpres yang baru itu, Perpres tentang kenaikan BPJS ya, nomornya saya lupa pula ini. Perpres berapa dia? Sebentar kita lihat dulu ya. 64. Nah, Perpres 64 ya, tahun 2020. Jadi teman-teman kalau
nomor perundang-undang itu harus tepat loh, jangan sampai salah. Kalau salah nanti salah nomor ya pasti salah peraturan. Jadi Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan Perpres sebelumnya, yaitu Perpres, bentar saya lihat lagi. Charles lihatnya di mana itu? Lihatnya Di mana? file saya dong. Oh, Saya iya. kan punya laptop. Oh. Jadi perubahan kedua atas Perpres nomor 82 tahun 2018 ya, tentang jaminan kesehatan. Jadi Perpres 82 ini sudah diubah kedua kalinya. Nah, Ini sudah diubah berkali-kali ya berarti ya? ya udah berubah berkali-kali. Nah, sekarang sebelumnya kan keluar Perpres 75 ya tahun 2019 sebagai perubahan pertama ya. Nah, perubahan pertama itu yang kemudian kemarin heboh, lalu diuji material ke Mahkamah Agung oleh teman-teman dari komunitas pasien cuci darah ya kalau nggak salah saya, dan alhamdulillah dikabulkan. Nah, Mahkamah Agung kemudian membatalkan Perpres itu, salah satunya itu pasal 34 tentang tarif BPJS Kesehatan untuk 3 klaster itu dibatalkan semua oleh Mahkamah Agung. It's 17 hours. Apa tuh? Ya, lanjut Mas. 17 hours apa tuh? Kenapa ada bule yang tiba-tiba masuk ke percakapan ini? 17 hour katanya, berarti kita baru mau Artinya 17 jam 5. hour katanya. Artinya sudah jam 5. Oh, saya kira udah 17 jam tadi. Dia bilang 17 hour. Kan saya pikir ya 17 jam. Berarti jam 17 maksudnya ya. Ya. Nah, itu yang dibatalkan. Jadi, nah, sederhananya kan begini. Dulu dinaikkan, lalu dibatalkan MA, turun, lalu kemudian pemerintah mengeluarkan Perpres baru, naik lagi. Nah, ini yang kemudian kita minta pandangannya Pak Oce. Kira-kira gimana nih dalam konteks hukum? Tidak hanya perundang-undangan, tapi relasi presiden selaku eksekutif dengan kekuasaan kehakiman, lalu kekuasaan presiden sendiri dalam membuat Perpres, lalu dalam tata kelola pemerintahan. Ya. Ini banyak Terkait sekali, dengan Pak. Ketaatan Tambah satu boleh nggak dampaknya ke ketaatan masyarakat juga? ketaatan hukum itu loh, 3 aspek itu. Nah, nanti kalau ini udah lengkap, Bung Padli, nanti baru kita tambah satu lagi. Yang paling krusial itu kondisi sosiologis masyarakat hari ini. Jadi 3 itu mohon. Karena kepakaran Poce kan setahu saya hukum administrasi negara ya. Dan satu lagi menarik, saya baca di pertimbangannya Mahkamah Agung itu, Poce sebelum Poce mulai, Mahkamah Agung mengadres betul bahwa problem dari BPJS Kesehatan itu adanya praktik fraud. Nah, sehingga Mahkamah Agung mengatakan jangan sampai gara-gara fraud tidak bisa ditertibkan lalu membebankan masyarakat. Kurang lebih seperti itulah. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Itu dalam pertimbangannya di Mahkamah Agung. Nah, Pak Oce kan juga Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi nih dari UGM ya. Saya pikir sangat kompeten lah untuk mengomentari persoalan itu. Silakan Bung Oce. Ya, saya bingung juga ya kenapa tarif atau istilah perpresnya iuran BPJS itu bisa turun naik begitu ya. Kan begini, soal angka-angka ini kan sulit kita diskusikan ya Pak Charles ya. Ya, kenapa segitu ya? Iya kan, setahu saya kan begitu kan, kenapa harus 110.000, kenapa harus 160, Ya. sama seperti hukuman-hukuman Ya. pidana gitu ya, denda dan sebagainya. Betul. Parameternya apa? Dari mana itu asalnya gitu ya? Iya, logiknya seperti apa kan kadang kita nggak terlalu paham. Sama persis menurut saya Pak Charles, di soal iuran ini kan juga keluar angka-angka sebelumnya 160.000 kalau tidak salah, sebelum dibatalkan MA, sekarang turun 10.000 jadi 150 yang kelas 1. Jadi saya bacakan dikit, ada beberapa Perpres ya, yang intinya kemudian terakhir itu Perpres 82 sebelum naik, 82 Ya. 2018, golongan kelas 3 25.500, kelas 2 51.000, kelas 1 80.000. Naik jadi 42.000, golongan 3, 110 golongan 2, 160 golongan 1. Dibatalkan MA, kembali lagi ke 42,
lalu 110 dan 160. Nah, ini yang kemudian diatur di dalam Perpres. Jadi kalau kembali lagi artinya kan kembali ke 25, 51, 80 komposisinya. Iya. Keluar Betul. Perpres 64, dibalikkan lagi 24, 110, 160. Itu kira-kira anunya. Memang kemudian angkanya jadi pertanyaan kita. Tapi menariknya gini Bung Oce. Secara angka dia sama dengan apa yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ini Ini saya Bung Oce yang jawab atau ini Pak saya Charles mau mau jelasin sendiri menjelaskan itu atau gimana sih ini Pak Charles? Ya. Gantian aja kita ya. Ganti-gantian aja. Kan TikTok aja. Kan tambahnya otak lapau. Karena kalau statusnya Pak Oce narasumber, saya kan harus bayar honor, Bapak. Oh iya. Saya mikirnya tadi Jadi narasumber. supaya honor Pak Oce nggak penuh ke situ, kan saya juga ngomong gitu loh. Saya sudah siapkan slide 33 halaman padahal ini. Jangan 3 halaman aja, karena kita mau buka. 3 Iya, halaman terakhir aja. intinya kan intinya tetap naik kan ya. Kalau Nah, itu dia. Nah, ini kalau- saya mau tanya Pak Oce. kalau Angka asumsi kita kesampingkan dulu. Angka kita sampingkan ya. saya ngomong. Ya, ini Pak Oce, saya mau tanya nih. Angka kita kesampingkan, menurut Pak Oce, kita ambil yang paling prinsip. Boleh tidak naik atau tidak naik? Ya, kalau boleh atau tidak ya tidak ada panduannya kan di dalam Oke. undang-undang BPJS ya. Oke. Undang-undang BPJS kan begini, menyerahkan kewenangan untuk soal iuran itu kepada presiden kan sebagai kepala pemerintahan yang memiliki punya tanggung jawab di urusan pemerintahan Ya. dengan mengatur dengan Perpres. Jadi memang Didelegasikan. didelegasikan ke Perpres. Jadi asumsinya begitu undang-undang mendelegasikan itu tentu Arif, saja silakan. asumsinya akan dinamis. Ya. Nah, gitu Pak Charles kan? Ya. Bisa saja suatu saat gratis misalnya kan. Bisa nggak gratis itu kira-kira? Kok Pak Charles tiba-tiba langsung menyerutkan dahi itu saya sebut tarif K1, K2, K3 gratis gitu. Ketika ekonomi sudah mencapai Sudah level kuat, sudah Sudah stabil Ini ya. acara kita itu di dunia nyata loh Pak, bukan di alam mimpi ya. Jangan bicara gratis-gratis di dunia nyata. saya optimis Pak, bukan di dunia mimpi, ini dunia optimis. Nggak ada. Indonesia itu kan harus optimis Pak Charles. Saya yakin lah nggak ada yang gratis dalam hidup ini. Yeah. Nah, jadi memang dinamis karena diserahkan pengaturannya kepada Perpres. Nah, kita sudah lihat itu kan dinamika dari sebelumnya 80.000 kelas 1 naik menjadi 100%, 160.000. Nah, begitu dibatalkan MA tetap naik tapi 110.000. Atau bisa juga dipakai bahasa lain, ini sebenarnya turun gitu. Karena sebelumnya 110, sekarang cuma 150. Nah, turun kan? Ya. Benar nggak itu logikanya? Ya. Nah, yang sebelumnya kelas 2 itu 110, begitu dibatalkan MA, sekarang jadi 100.000. Turun kan? Nah, yang sebelumnya 42.000 di kelas 3, sekarang dikembalikan ke 25.000. Itu turun sekali. Jadi, kalau dilihat dalam perspektif yang berbeda, ini sudah turun ini Pak Charles sebenarnya. Tapi gini loh Bung Oce, saya agak sedikit coba memahami ya. Tapi begini, dinamika iuran, saya nggak tahu. Kemungkinan itu latar belakangnya mungkin hitungan-hitungan ekonomi ya. Jadi gini, saya mau ambil kutipan dari putusan MA itu ya. Jadi teman-teman semua putusan MA itu nomor perkaranya itu ya. Itu saya bacakan. Nanti silakan di googling aja. Putusan MA nomor 7P _HUM _2020. Nah, di halaman 65. Pak Charles. Putusan MA ini yang soal BPJS itu ada 3. Nah, ini yang ini loh, yang dari komunitas cuci darah. Iya, benar. Oke. Nah, ini di halaman 65 dikatakan begini loh. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Agung, kesalahan dan kecurangan dalam kurung fraud oleh BPJS yang menyebabkan terjadinya defisit dana jaminan sosial kesehatan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat dengan menaikkan iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP sebagaimana diatur dalam pasal 34 Perpres 75/2019. Jadi Mahkamah Agung kan ngedres betul ya. Jadi kalau gara-gara ini Anda tidak boleh naik. Nah, pertanyaannya, betul. Ya kan tuh. Jadi sebenarnya Mahkamah Agung bilang Anda nggak boleh naik sepanjang Anda belum bisa mengatasi fraud itu kan begitu. Berarti yang fraud itu di dalam putusan MA si BPJS-nya. Ya.
BPJS ya. Ya, ada empat pertimbangan Mahkamah Agung di situ. Oke. Yang menarik, Ketidakseriusan- yang menarik sebenarnya pertimbangan yang pertama ya dari sisi hukum administrasi ya. Ketidakseriusan kementerian itu. Oh, enggak. Berarti Pak Cat, itu putusan yang mana itu yang dibaca? Oh, beda kita putusannya. 7 PHUM 2020 Babang Iya. yang jumlah halamannya 69. Oh ya. Nah, ya. Jadi ada satu yang menarik di putusan itu. Itu argumentasi yang paling pertama di putusan Mahkamah Agung soal prinsip atau azas pengharapan yang layak. Oh, pasal 34 dan pasal 28 yang dia kutip di konstitusi ya. Enggak, ini azas. Jadi Azas, azas pengharapan yang layak ya, atau azas pengharapan yang layak yang itu kira-kira sederhananya logikanya bahwa program jaminan sosial yang mengcover kesehatan masyarakat itu kan sudah memberikan harapan yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa mereka akan di cover ya, universal coverage. Ya. Tapi ternyata mereka harus bayar tinggi gitu kira-kira ya. Jadi ini negara sudah memberikan harapan, tetapi ternyata mereka harus ditarik biaya tinggi. Jadi kira-kira sederhananya begitu. Jadi nggak tahu saya apakah putusan MA itu akan sebenarnya akan mengatakan negara jangan prank lah gitu kira-kira ya. Jangan PHP lah, jangan memberikan harapan palsu gitu. Itu ada azas itu di awal dikutip. Jadi logika itu yang nampaknya mempengaruhi putusan MA bahwa kenaikan itu ya tidak sesuai dengan harapan rakyat Indonesia yang mana mereka menurut undang-undang mereka dijamin. Gitu, tapi tetap bayar. Nah, tapi tetap bayar dan ternyata kenaikan harga di kenaikan iuran di Perpres sebelumnya itu kan memang tinggi sekali ya, 100-an. Nah, satu lagi saya mau tanya, ini menarik nih. MA mengutip merujuk pasal di konstitusi. Jadi kalau kita belajar perundang-undangan kan, pengujian itu kan biasanya kan dengan peraturannya lebih tinggi biasanya ke undang-undang. Ini ada uji konstitusional loh yang kemudian dikutip oleh Mahkamah Agung. Yaitu pasal 28 HA, hampir keluar dah hak saya, dan pasal 34. Mohon maaf. Pasal 34 di konstitusi. Saya bacakan dikit. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Jadi ini hak loh gitu. Tapi hak yang berbayar ya. Hak yang berbayar. Jadi lari nggak sih sebenarnya dari filosofi konstitusi penyelenggaraan jaminan sosial ini? Jangan-jangan kita ini sebenarnya bukan jaminan sosial. Ini lebih kepada pengelolaan asuransi berbiaya murah. Nah, itu kira-kira yang disubsidi oleh negara yang sebenarnya kalau di dalam rezim negara kapitalis ya itu kan menjadi sektor private yang kemudian bisnis asuransi swasta lah hari ini kemudian diambil alih oleh negara, tapi sebenarnya esensinya tetap bayar juga tapi mungkin lebih murah kan begitu dari asuransi swasta. Padahal kan sebenarnya kalau pasal konstitusi nggak begitu kan, mestinya negara yang cover itu kan. Gimana tuh? Tapi sayangnya di putusan MA itu kan kita tidak bisa menangkap secara utuh ya, secara lengkap apa sebenarnya argumentasi hukum yang digunakan oleh MA, karena MA hanya menuliskan kalau menurut saya sih poin-poin saja tanpa mengoperasi argumentasi. Misalnya soal azas pengharapan yang layak, oke lah ada ini the principle of meeting race expectation adalah ininya ya, ada penjelasan sedikit. Tapi kalau di argumentasi yang lain misalnya melanggar aspek yuridis, melanggar undang-undang yang di atas, yang konstitusi itu juga itu tidak ada elaborasi. Apalagi soal tadi fraud, itu menurut saya itu lompatan luar biasa dalam putusan MA. Itu melompat itu Pak Charles, karena kalau kita baca putusan MA tidak ada perdebatan tentang fraud, tiba-tiba muncul tuduhan fraud kepada BPJS yang dalam beberapa hal menurut saya tidak fair juga. Harusnya MA kan menjelaskan ya. Maksudnya apa kok tiba-tiba alasan fraud di BPJS itu digunakan sebagai alasan untuk membatalkan kenaikan iuran. Nah cuma fraudnya itu apa kan tidak dibahas ya. Oke. Putusan itu. Jadi ini kan jadi sebenarnya bisa jadi temuan hukum juga ya. Iya, mestinya ya. Kalau pertimbangan ada fraud, mestinya dalam tanda petik
jangan sampai ini kemudian ya dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan juga kan di aspek hukum yang lain ya, di ranah hukum, karena di dalam pertimbangan ya hakim sudah mengatakan ada dugaan itu kan, dan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat. Itu satu Iya. hal ya. Iya, makanya saya agak kaget begitu baca putusan itu, di bagian alasan-alasan sosiologis MA menggunakan alasan fraud sebagai penyebab defisit yang dialami oleh BPJS, tetapi fraud yang dimaksud seperti apa, kemudian berapa kerugian negaranya, defisitnya berapa akibat fraud itu yang tidak ada di dalam putusan. Oke. Itu poin yang harus kita lihat. Juga, gitu. Nah, tantangan berikutnya ini Bung Oce. Kira-kira menurut Bung Oce layak nggak sih naik ini BPJS ini? Dan kalaupun naik misalnya kan, apakah angkanya yang seperti apa sih yang mesti kita, yang tidak-tidaknya bagi kita? Atau kesalahannya mungkin ya memang tidak boleh naik, atau ada aspek lain yang harus kita lihat misalnya dalam kenaikan ini? Ya, yang menarik di perdebatan soal jaminan sosial itu pasti tanggung jawab negara, itu selalu pasti menarik. Itu di benang merah ya? Ya. Tanggung jawab negara. Jadi soal iuran kemudian menjadi tidak terlalu urgen sebenarnya didiskusikan berapa tarifnya, kemudian berapa yang harus dibayarkan. Karena kalau kita sudah bicara dalam frame tanggung jawab negara, ya memang mau tidak mau negara yang harus mengambil tanggung jawab itu gitu. Dengan konkretnya mungkin ya dengan menganggarkan APBN ya, anggaran yang besar. Karena warga negara kan udah bayar pajak juga kan? Iya, betul. Nah, jadi bayar pajak di negara mengcover kebutuhan dasar, kesehatan kan termasuk kebutuhan dasar. Jadi kalau warga negara juga membayar yang apalagi bayarnya cukup tinggi, pasti ada pertanyaan soal itu, tanggung jawab negara. Apalagi kalau model welfare state ya Pak Charles. Ya betul. Nah, kan pajak kan instrumen sosial BPJS ini kan mirip ya katakanlah ini universal coverage yang mirip banget dengan model welfare state kan, mencirikan kita menjadi negara yang kesejahteraan gitu. Kalau pertanyaan itu pasti akan berdebat soal teori itu Pak Charles, tanggung jawab negara itu. Artinya poinnya Pak Oce maunya ya sebenarnya dia semuanya harus di cover negara kan gitu, karena kita sudah bayar pajak. Tidak harus juga begitu mungkin ya. Nah, gimana? Tapi yang harus nampak sebenarnya dalam hal apa tanggung jawab negara itu diwujudkan. Konkretnya ya model subsidi lah. Subsidi kepada memang ini program ini kemudian tidak bisa di cover 100%. Negara kemudian mengkategorisasi, ada yang mampu, ada yang tidak mampu gitu kan. Ada yang kelompok rentan yang harus ada yang digratiskan juga. Ada yang memang mereka-mereka yang mampu yang harus tapi dengan iuran yang tidak terlalu tinggi ya. Apakah mungkin perdebatan kenaikan ini lebih kepada situasi kebatinan dan kondisi hari ini? Nah, ini yang menarik ini. Nah, misalnya dalam pandemi COVID-19 semua orang secara ekonomi susah, secara psikologis terbebani. Tiba-tiba kemudian pemerintah malah menaikkan iuran BPJS. Narasi yang muncul di ruang-ruang publik kan, kenapa untuk pelatihan prakerja 5 triliun lebih digelontorkan yang kemudian alat ukurnya belum jelas. Bahkan sudah ada banyak sekali kritikan terhadap pelaksanaan pelatihan itu. Sementara ini anggaran BPJS yang justru bersentuhan langsung dengan banyak sekali masyarakat yang perlu berobat dan segala macam malah dinaikkan. Mungkinkah perdebatan ini lebih kepada situasi itu atau seperti apa ya Pak Charles, Pak Oce? Ya, gimana Bung Oce? Saya setuju itu kayaknya begitu ya Pak Charles. Jadi orang semakin menjadi semakin tidak setuju dengan kenaikan semacam ini karena memang momentumnya mungkin sekarang tidak tepat. Apalagi ada kenyataan bahwa ada program lain yang justru menghamburkan uang dalam tanda petik ya. Iya, tidak terlalu urgent. Tidak juga hak dasar. Tidak juga hak dasar. Diduga salah sasaran dan apalagi diduga ada fraudnya gitu. Konflik kepentingan dan seterusnya. Diskusi Pak Oce tadi siang ya.
Diskusi tadi siang. Saya bisa mengulang lagi itu slide-nya kalau dibutuhkan. jadi berubah diskusi kita kalau itu Pak Charles. Jadi Saya setidaknya curiga itu. nih. Sebentar Pak Oce. Jangan-jangan kerja Pak Tapi Oce sebentar dulu. Kartu prakerja itu memang anggarannya kalau tidak salah cukup besar. 20 20 triliun. Ini simpang siur ya. Tapi kan kesimpang siuran ini kan karena pemerintah nggak transparan. Kita kita mengambil informasi dari yang beredar saja. Sekitar 20 triliun dan 32%-nya dinikmati oleh mereka pemilik platform digital itu yang menjadi broker dari video-video pelatihan itu kan. Tentu saja BCL Show ini masih gratis. Iya. Nanti kalau udah terkenal ini jangan-jangan kita dapat program prakerja juga. Bisa Pak, di video ini kan bisa dimasukin teknik membuat argumen. Bukan, teknik bekerja pada saat tidak ada kerja. Apa itu? Ya bikin YouTube. Ini kan pekerjaan di saat kita nggak punya kerjaan. Teknik memancing keributan itu Pak. Ya. Jadi terus, nah ini makanya kemudian satu saya mau ambil dulu poinnya. Naik tidak naik mungkin bisa didiskusikan ya. Satu, lalu polanya kita sepakat konteksnya ini adalah tanggung jawab negara dan semestinya ya memang beban negaranya yang lebih besar daripada beban publiknya. Apalagi kemudian publik kan sudah bayar pajak juga untuk pembiayaan negara. Jadi sebenarnya uang BPJS yang disuntikkan oleh negara, uang APBN yang disuntikkan oleh negara untuk mensubsidi BPJS kan juga dari pajak juga kan begitu. Nah itu satu hal. Lalu yang kedua, kalaupun naik jumlahnya mungkin yang kemudian perlu didiskusikan. Dan seingat saya memang kemudian dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan ya, praktek penyusunan Perpres itu kan memang dalam tanda petik ya selalu tertutup ya. Biasanya kita kencang bersuara pada saat misalnya penyusunan undang-undang. Jangan lupa loh di Undang-Undang 12 kan penyusunan perundang-undangan itu kan asasnya berlaku secara umumnya mulai dari undang-undang sampai peraturan desa, jangan peraturan presiden. Jadi sebenarnya pertanyaannya begitu kan sejauh mana kemudian pemerintah juga mengundang ya komunitas-komunitas yang kemudian tergabung dalam konteks stakeholder yang peduli dalam penyelenggaraan BPJS. Itu juga jadi pertanyaan kita. Jadi naiknya berapa? Lalu yang tadi belum saya tanyakan, bisa kita anggap nggak pemerintah mengangkangi putusan Mahkamah Agung? Jadi ini relasi Saya check and balances. Bisa nggak dijelaskan dulu apa maksud mengangkangi ini? Melangkahi mungkin. Melangkahi. Kalau melangkahi nggak boleh ya, gimana sih? Membelakangi atau mengabaikan. Atau terkesan mengakali putusan berarti kan? Nah, mengakali lah. Karena semangatnya sebetulnya yang diuji oleh teman-teman dari perkumpulan komunitas cuci darah ya Pak Charles ya? Ya betul. Itu kan sebetulnya keberatan terhadap mekanisme atau kebijakan kenaikan. Kenapa mereka keberatan? Mereka menguraikan beberapa, kalau perhitungan kalkulasi keuangannya itu jelas, transparan, harusnya ada surplus dan segala macam. Saya tidak bisa jelaskan detail soal itu karena itu terlalu teknis sekali. Nah, tapi sekarang seperti yang tadi Pak Oce bilang, sebetulnya sudah turun dari Perpres yang dibatalkan MA. Tapi kan tetap saja naik dari aturan yang awal yang kemudian itu dirasa merupakan kebijakan yang tidak tepat oleh teman-teman yang menguji ini ke MA. Nah, itu pada titik itu apakah itu merupakan cara untuk kemudian berkompromi dengan putusan MA ini atau seperti apa Pak Oce? Kalau mau dibuat ekstrim kiri dan ekstrim kanan sebenarnya di titik ekstrim yang satu sesuai dengan putusan MA ya pakai itu aja azas pengharapan yang layak, karena menurut MA begitu negara sudah memberikan harapan besar kepada rakyat Indonesia akan program jaminan sosial, ya berarti negara harus mewujudkan harapan itu, kira-kira kan gitu kan? Full ya. Kalau ternyata warga negara harus bayar, nah berarti kan menjanjikan sesuatu yang PHP dong. Ya PHP gitu kan? Pengenalan hukum dan politik. Bukan. Prank lah ininya. Prank lah. Itu satu titik ekstrim tertentu ya. Di titik ekstrim yang lain
tentu saja ya bisa kalau bahasa Fadli tadi ya bisa masih bisa dikompromikan soal iuran kelas 3 tidak naik misalnya sekarang. Sebelumnya kan kelas 3 ikut naik. Sekarang kelas 3 tidak naik. Kelas 2 naik tapi dikurangi dari Perpres yang lama. Kelas 1 naik, esensinya naik tapi dikurangi dari Perpres yang lama. Ya kalau misalnya itu dianggap dipandang dari kacamata putusan MA, boleh jadi angka-angka iuran kenaikan itu tetap tidak pas dari sudut pandang putusan MA. Tetapi memang lagi-lagi kan ini soal isu sejauh mana tanggung jawab negara kan? Tanggung jawab negara terhadap program jaminan sosial. Menurut saya sih BPJS tidak dalam posisi mendiskusikan. Ini kan BPJS itu operator ya. Operator justru mereka kan yang menjalankan di lapangan. Kalau tidak ada dana kan bingung juga dibayar pakai apa rumah sakit. Kan sekarang ceritanya begitu kan, tunggakan yang harus dibayar itu kan masih sangat tinggi gitu. Defisitnya juga begitu. Jadi sebenarnya ini lebih kepada sejauh mana pemerintah dan jajarannya memiliki komitmen untuk program jaminan sosial, itu yang harus yang ditanya sebenarnya. Kalau secara formal tentu yang ditanya presidennya. Gitu. Artinya subsidi APBN-nya yang mesti kemudian ditanyakan ya? Ya, artinya kita bicara soal politik anggaran kan. Mau diperbesar nggak subsidi APBN-nya? Iya. Soal iuran atau tidak, bahwa memang kita tahu kesehatan mungkin memang mahal ya, membutuhkan dana yang cukup besar dan seterusnya, apalagi universal coverage. Itu kan dananya pasti besar yang disediakan. Cuma dana ini asalnya dari mana? APBN tentunya kita harus lihat sejauh mana negara punya politik keberpihakan terhadap urusan BPJS. Jadi momentum pentingnya itu ya kemudian ya kita juga menggugah kembali ya politik anggaran negara dalam konteks memberikan subsidi APBN untuk BPJS. Jadi jika ini dinaikkan subsidinya, pasti kan kemudian turun ya sumbangan masyarakat, kan begitu logika sederhananya ya. Iya. Apalagi kan negara kan mengatakan ya subsidi itu mau yang tepat sasaran ya. BPJS ini kan salah satu bentuk subsidi yang tepat sasaran ya. Ketika subsidi di tempat lain dikurangi misalnya BBM dan segala macam. Ini menarik nih. Jadi kita nggak usah ambil yang ekstrem kiri ekstrem kanan tadi itu ya, membentur-benturkan dua institusi ini, tapi Mahkamah Agung setidaknya sudah menjalankan kontrol yudisialnya terhadap sebuah produk, dan dalam pertimbangannya walaupun terlepas dari kelemahan maupun kekurangan sudah ada ya hal-hal positif yang kita bisa ambil yang kemudian setidak-tidaknya sudah ditangkap oleh pemerintah. Nah kemudian pemerintah melakukan revisi meskipun dalam tanda petik bukan ngakali lah namanya ya, mengkompromikan ya putusan Mahkamah Agung itu dengan tapi kan tentu saja peraturan presiden ini pasti bisa digugat lagi kan, pasti bisa direview lagi gitu. Makanya ya dan menurut saya sih kalau ada yang mereview ya silakan saja, dan kita juga perlu lihat kita harus hormati juga Mahkamah Agung konsisten apa tidak dengan prinsip-prinsip yang sudah ada di putusan sebelumnya misalnya. Betul. Makanya kemudian ya dalam konteks kewenangan presiden, itu kewenangan dia untuk mengeluarkan perpres, menentukan tarif, terlepas tarif itu kemudian apakah sesuai dengan keinginan publik atau tidak, yang faktanya kemudian hari ini agak mendekati tarif yang kemudian sebelumnya pernah dikomplain atau pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Kalaupun nanti sebenarnya ya kita juga tidak mau dong, dikit-dikit kalau nggak suka silakan ke pengadilan ya. Ini sudah jadi produk hukumnya sebagai sebuah negara hukumnya. Emang kenapa nggak boleh Pak Charles sedikit? Iya kan, kalau nggak suka ya gugat aja, kalau nggak suka gugat aja kan. Itu kan namanya kan sekarang. Itu kan kalau bahasa Minangnya itu maden itu namanya. Maden itu mendaku ya, kalau bahasa Indonesianya mendaku ya. Mengandalkan orang semua gitu ya. Pokoknya ini kewenangan saya mau bikin apa saja terserah saya sesuai dengan undang-undang, ini kewenangan saya, ini kekuasaan saya. Kalau Anda tidak suka ya silakan Anda. Sebenarnya kan gini Pak Charles, ada yang jauh lebih ini kan, lebih menarik kan. Katakanlah putusan MA bicara seperti itu, sementara presiden bikin yang lain gitu kira-kira. Terus DPR apa diam saja atau jalan nggak fungsi pengawasan DPR? Betul. Nah ini yang kemudian kita harus juga
Ya, jadi jangan juga dalam konteks trias politika ya. Ya. Kita nggak bisa bicara. Itu buka puasa di Jogja ya? Oh iya. Masya Allah. Ini matahari panas loh, Pak Oce. Anda lihat kan di kamera terang sekali nih. Mohon maaf Pak Charles. Ya. Bermuka di sini. Saya 1 jam lagi nih, ya Allah. Silakan minum tapi menghadap ke belakang, coba membelakangi kami, atau menghilang dulu dari kamera. Gimana lanjut? Ya itu. Jadi saya pikir kita penting juga ya. Kenapa penting DPR? Karena kan nanti kan implikasinya kan seperti yang tadi ya, akan berimplikasi kepada proses anggarannya kalau kita bicara tadi ya. Kalau kemudian pemerintah mau menaikkan politik anggarannya, mesti kan didiskusikan ke DPR. Nah ini menarik memang pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan ini. Beberapa waktu yang lalu itu kan muncul banyak sekali ya, ramai itu video anggota DPR marah-marah ke Menteri Kesehatan, marah-marah ke Direksi BPJS. Ya, viral. Soal bagaimana pelayanan kesehatan tidak maksimal, kemudian banyak yang komplain dan segala macam, adanya bahkan ke DPR kan menolak kenaikan BPJS. Tapi sejauh mana kemudian marah-marah itu berdampak kepada perubahan kebijakan, berdampak kepada perubahan tata kelola. Kan tidak boleh selesai marah-marah di ruang rapat saja. Nah, nanti mungkin editor bisa munculin tuh video marah-marah di dalam rapat itu. Ya. Saya bisa kasih pandangan di 2 hal. Satu, DPR jalankan fungsi pengawasannya ya. Terhadap apa? Ya terhadap Perpres itu. Boleh kan Pak Oce ya? Oh boleh. Yang harus diawasi juga. Iya. Kenapa Anda bikin Perpres seperti yang sekarang, yang kemudian dalam tanda petik mengkompromikannya atau mengakali putusan Mahkamah Agung. Satu. Lalu yang kedua ya DPR harus memanggil BPJS juga ya, untuk bicara realnya seperti apa, dan ya kementerian terkait lah, Kementerian Kesehatan dalam ini, untuk konteks teknisnya seperti apa sih pengelolaan BPJS atau tata kelola. Ya makanya itu kan pertanyaannya kan tadi tidak hanya seputar apakah melawan putusan MA boleh atau tidak naik dan seterusnya. Kan ada pertanyaan lain yang juga harus dijawab, akan muncul konsekuensi lain. Apakah presiden dalam menggunakan kewenangannya dia taat putusan peradilan atau tidak? Ini yang penting dalam sebuah negara hukum, Pak. Ya, ini yang kemudian harus di fungsi pengawasan DPR yang kita harus harapkan. Ya. Nah, termasuk juga bisa komposma juga ya. Presiden melawan putusan pengadilan melanggar putusan MA kan, ya tindakan yang serius begitu, dan itu tentunya menjadi wilayah pengawasan DPR juga. Betul, setuju. Ini penting untuk di teman-teman di DPR, bapak-bapak yang terhormat. Teman-teman Pak Charles. Digunakan itu fungsi pengawasannya ya, untuk menanyakan itu. Kenapa kemudian ya supaya clear juga ya, supaya ada mekanisme check and balance. Karena kalau dibiarkan kan kita khawatir juga ke depan nanti akhirnya jadi presiden ya, ngakal-ngakalin putusan pengadilan, atau bahkan yang paling ekstrim itu ya mengangkangi tadi ya bahasanya. Jadi poin yang kita bisa ambil adalah bahwa kemudian ya kita juga ingin mengingatkan DPR juga menjalankan fungsi pengawasannya ya, dalam konteks menjaga check and balances di dalam hubungan ketatanegaraan antar lembaga negara. Ya mesti dipertanyakan ini, apa yang melatar belakangi kemudian presiden dalam tanda petik mengabaikan ya putusan Mahkamah Agung ini. Karena kalau ini nggak dikontrol oleh DPR ya kita juga tidak mau ini jadi presiden, atau menjadi justru kemudian hari ini berulang pengabaian putusan pengadilan seperti ini. Bukan begitu, Bung Oce? Siap, setuju, Pak Charles. Dan saya juga mau mengadres tadi satu hal yang kemudian agak kita garis bawahi, bahwa dalam pembuatan kebijakan itu kan momentum itu penting ya, Pak Oce ya. Ya, pertimbangan sosiologis ya. Iya, sosiologis kalau bahasa perundang-undangannya ya, aspek sosiologisnya. Jadi the art of momentum itu kira-kira ya. Seni mengambil momentum lah kira-kira. Betul nggak itu? Iya, betul. Harus tuh. Jadi kadang-kadang sesuatu yang baik itu kalau kemudian timingnya tidak tepat, di dalam suasana yang tidak bagus, ya itu kan pasti akan salah jadinya. Misalnya kita menyampaikan kabar gembira ketika orang sedang berduka, misalnya lagi melayat, oh saya dapat hadiah, orang sedang melayat kan, nah itu kan pasti menimbulkan keributan di
di dalam masyarakat, dan bagian yang ini juga saya pikir penting untuk didapat oleh pemerintah. Nah, Jadi, itu istilahnya, itu yang kan istilahnya memancing itu Pak Charles. Memancing kan biasanya di momentum air jernih kan. oh ya, Kalau memancing di momentum yang tidak tepat, nah itu memancing di air keruh Jadi itu. mau orang gitu. ya, akhirnya kan memancing keributan jadinya kan begitu kan. Nah, betul. Itu dia. Ya, mudah-mudahan pemerintah juga arif dan bijaksana ya untuk bicara tentang kenaikan BPJS ini. Ya mungkin lagi-lagi kita ingatkan ya, mari kita fokus ke pandemi ya. Mestinya pemerintah ya mesti lebih aware ya, hati masyarakat ditenang-tenangkan lah dulu ya, untuk memberikan pelayanan terbaik dalam konteks pandemi, kemudian jaminan atas kesehatannya. Kan toh juga kemudian programnya cukup banyak sekali ya. Mau ya ke sana dulu, nantilah kita bicara naik-naik ini. Ini naik listrik, kaget orang tagihan listrik tiba-tiba naik 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Naik pula BPJS. Jadi sebenarnya anggaran negara itu memang untuk BPJS harus dinaikkan. Betul. Jadi untuk mengcover jaminan sosial yang layak itu kan memang harus dinaikkan, tapi kan kenaikannya tidak dibebankan Kepada masyarakat. yang menyulitkan gitu kan. Oke. Nah, jadi ya pemerintah lah yang mencari inilah. Ya. Ini poin penting nih dari Bung Oce nih. Sepakat BPJS naik, tapi beban kenaikan itu tidak ditanggung oleh warga negara. Mestinya itu ditanggung oleh negara melalui politik anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat. Apakah salah satunya mungkin mencari sumber lain, atau kemudian menaikkan subsidi APBN terhadap iuran BPJS. Tolong itu nanti di garis bawahi ya bagian itu, kalaupun mau menaikkan. Jadi tidak membebani masyarakat, kembali ke filosofi hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi, pasal 28H maupun pasal 34. Saya pikir itu saja, karena kita sudah mulai sore ini, di tempat saya sudah mulai senja semakin merah ya, sudah mulai ada. Tempat saya sudah malam Pak Charles. Iya. Kalau menjelang senja merah itu apa namanya itu? Ya, senja semakin merah ya gitu. Itu ada sinetronnya dulu zaman-zaman kita masih SD. Padli nggak tahu dia itu sinetron itu. Mohon maaf teman-teman, 10 toko yang lain nggak jadi datang, jadi kita bertiga saja. Rencananya 13 orang ini mau diskusi, tapi yang 10 lagi nggak jadi datang. Ya, untuk yang sesi kali ini mudah-mudahan bermanfaat, dan saya pikir ini cukup memberikan perspektif lah kepada kita dalam memandang kenaikan BPJS ini. Itu saja, terima kasih Bung Oce. Selamat sholat maghrib ya. Kita juga di Padang mau siap-siap untuk berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BCL Talks.